Tulisan yang baik harus tersusun dari paragraf yang baik. Bagaimana cara membuat paragraf? Simak video ini. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bahasa. Pada video sebelumnya kita sudah berbicara tentang kalimat. Kalimat itu akan tidak memiliki fungsi secara maksimal bila tidak digabungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, kalimat-kalimat yang lain itu ketika digabungkan akan menjadi paragraf. Jadi pada intinya, hal yang kita bahas saat ini adalah satuan bahasa yang agak sedikit kompleks, yakni paragraf. Orang membaca paragraf ini fungsinya agar mereka paham maksud yang akan kita sampaikan. Ya, jadi di paragraf ini secara definisi adalah satuan dari gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk satu tujuan. Gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk satu tujuan. Nah, syaratnya sebuah paragraf ini harus terdiri dari beberapa kalimat, maksimal 5 kalimat. Jangan sampai kalimatnya banyak sekali sehingga paragrafnya sangat panjang. Itu tidak efektif nanti. Jadi satuan-satuan kalimat yang dibentuk di dalam satu paragraf itu harus mendukung gagasan utamanya. Nah, jadi hanya boleh ada satu gagasan. Jadi itu definisinya. Jadi paragraf ialah gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk satu gagasan pokok. Nah, itu definisi dari paragraf. Sebuah paragraf yang baik itu minimal itu memenuhi dua syarat. Apa saja? Yakni kesatuan dan kepaduan. Tetapi ketika Anda ingin benar-benar perfeksionis menulis paragraf, ada sunnah. Yang sunnah ini ada dua lagi. Nah, yakni kelengkapan dan juga keruntutan. Tetapi untuk tahap awal Anda harus memenuhi yang wajib dulu lah. Sunnahnya menyusul, begitu kan? Oke, kita bahas yang wajib dulu. Yang wajib ini adalah memiliki kesatuan. Apa sih maksud dari kesatuan sebuah paragraf? Itu adalah hanya ada satu ide pokok seperti di definisinya tadi. Harus hanya ada satu ide pokok, harus hanya ada satu gagasan. Tidak diperbolehkan banyak gagasan. Terkecuali pada satu jenis paragraf yang nanti akan kita bahas di belakang. Yang kedua, syarat mutlaknya agar paragraf itu menjadi baik, yakni memiliki kepaduan. Apa maksud dari kepaduan? Kepaduan adalah kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu saling berhubungan. Jadi friend gitu kan. Nah, paragraf kalimat satu dengan kalimat yang lain itu memiliki ikatan yang kuat mendukung satu gagasan pokok tadi. Ini yang namanya kepaduan. Nah, terus syarat sunnahnya bagaimana? Syarat sunnahnya begini. Jadi kalau Anda ingin memperbaiki paragraf itu, jadi harus ada kelengkapannya. Jadi di dalam sebuah paragraf itu ada ide pokok dan ada kalimat penjelas. Jadi ide pokok ini masuk dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biar maksudnya bisa ditangkap oleh pembaca, maka harus ada kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas ini kalau pengembangan polanya ini sangat pas akan menjadi ide yang sangat lengkap lah. Paragraf yang baik salah satunya adalah ada kelengkapannya. Jadi orang bisa langsung paham ketika membaca paragrafnya. Misalnya maksudnya paragraf ini apa? Mengajak kita untuk menjaga kebersihan, mengajak kita untuk di rumah saja, stay at home, agar penyebaran COVID ini cepat dihentikan. Salah satunya begitu. Nah, syarat
Sunnah yang kedua ini adalah keruntutan. Ya. Keruntutan itu dipentingkan ketika ya, ide sebuah paragraf ya, dibutuhkan dengan baik, tetapi ada pula paragraf yang tidak runtut, jadi dibuat meloncat-loncat, sangat abstrak, sehingga orang untuk memahami paragraf itu butuh berulang-ulang kali ya. Nah, tetapi ketika Anda untuk membuat proposal project Anda, seharusnya Anda menggunakan kerunutan ini ya. Jadi logikanya bisa ditangkap dari awal sampai akhir, itu bisa diterima sehingga orang tidak bertanya-tanya lagi, tidak perlu membaca berulang-ulang lagi proposal Anda. Nah, ini harus ada kerunutan ini ya. Jadi semacam itu untuk mencapai paragraf yang baik. Nah, paragraf sendiri kalau kita berbicara jenis-jenisnya ada apa saja, ini lumayan banyak. Ini kalau dari pola kalimat utama itu ada 4. Pola kalimat utama ini ada 4: deduktif, induktif, campuran, dan menyeluruh atau menyebar ke seluruh paragraf. Nah, deduktif itu berarti ide pokoknya ada di awal kalimat. Ya, misalnya paragraf ini ada 5 ya. Maka kalimat pertamanya ini adalah kalimat utama. Maksud dari paragraf tersebut ada di kalimat nomor 1. Nah, sebaliknya ketika induktif ya, itu ada di akhir, berarti kalimat utamanya ada di nomor 5 ya. Kalau campuran ini perpaduan dari deduktif dan induktif, jadi kalimat utamanya ada sebagian di kalimat pertama dan ada sebagian di kalimat terakhir, fungsinya untuk menjelaskan hingga lebih kuat. Nah, untuk goal yang lebih bagus ya, Anda bisa menggunakan pola campuran ini. Jadi di awal kemudian ditegaskan, closingnya itu di kalimat terakhir. Nah, kalau menyeluruh lah, ini yang seperti saya bahas tadi, menyeluruh ini pada setiap kalimat ya. Pada setiap kalimat ada ide pokoknya, tetapi ide pokok ini tidak berjalan sendiri-sendiri ya, karena paragraf yang baik ada unsur kerunutan ya. Jadi logikanya begini, ketika kita membuat sebuah arah ya, paragraf yang baik itu semuanya satu arah maju. Bukan berarti setiap kalimat nanti walaupun kalimat utama satu belok ke kiri, satu belok ke kanan, satu ke belakang, satu ke depan, satu ke tenggara. Nah, tidak begitu, tetapi satu arah ya. Nah, jenis menyeluruh ini hanya ada pada karya sastra, yakni pada jenis-jenis cerita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, fungsi dasar kalimat. Fungsi dalam karangan. Nah, fungsinya ini kalau Anda membaca sebuah tulisan pasti ada pembukanya, paragraf pembuka. Jadi paragraf yang posisinya untuk membuka sebuah tulisan. Kemudian yang kedua, ini isi. Ya, ada beberapa paragraf yang difungsikan untuk menyampaikan sebuah tulisan. Nah, ini disebut sebagai paragraf isi. Nah, kemudian yang terakhir adalah paragraf penutup, untuk mengakhiri agar tulisan tersebut itu menjadi cantik dan tidak menggantung, maka diakhiri. Nah, ini jenis paragraf penutup. Nah, ketiga jenis ini ya fungsinya berbeda-beda. Ya, kalau pembuka berarti hanya untuk pengantar isi pada pokok yang dibicarakan, kemudian penutup ini untuk menciptakan simpulan dari sebuah tulisan. Nah, itu kalau berdasarkan fungsinya. Nah, selain itu paragraf juga bisa dilihat dari sifat dan tujuannya, isi dan tujuannya. Apa saja itu? Depan. Apa depan? Deduktif, induktif, depan. Deduktif, deskripsi, eksposisi, persuasi, A-nya argumentasi, N-nya narasi. Jadi 5 depan. Deskripsi, E-nya eksposisi, P-nya persuasi, A-nya argumentasi, N-nya narasi. Nah, kalau perlu contoh gini, saya bacakan sebuah contoh paragraf ya. Untuk jenis paragraf
deskripsi dulu. Jadi deskripsi ini saya bacakan contohnya. Deskripsi: sebuah mobil bercat biru meluncur dengan pelan. Jalanan sudah sangat sepi, sesekali saja ada truk yang lewat. Udara sangat lembab dan basah. Becek-becek bekas hujan yang menderas menjelang maghrib tadi masih tampak. Gemerlap bintik-bintik air di daun kenari terkena sinar lampu di langit bulan kuning remang tersaput mendung tipis. Nah, ini mendeskripsikan sesuatu, berarti gambaran saat itu ya. Gambarannya saat itu seperti itu ya, itu namanya deskripsi lah. Kemudian selain deskripsi depan ya, deskripsi, E-nya eksposisi. Eksposisi adalah expose, menyampaikan sesuatu. Jadi jenis paragraf untuk menyampaikan informasi. Ini biasanya masuk ke dalam jenis berita atau artikel ya. Saya bacakan contohnya untuk eksposisi ya. Neosep Cold Tablet mengandung bahan-bahan yang secara klinis terbukti mempunyai khasiat tinggi dan efektif untuk mengatasi flu dan sinusitis, sekaligus bersifat analgetik, antipiretik, dekongestan, antihistamin. Obat ini mempunyai efek sinergistik denilpropanolamina HCl, vasokonstriktor simpotomimetik yang dianggap terbaik saat ini. Maaf agak belepotan ya bahasanya, terlalu ilmiah. Ini berbicara soal kimia, obat-obatan. Nah, Anda ketika di teknik sipil atau di informatika atau di jurusan bidang masing-masing, Anda bisa menggunakan contoh kalimat sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Nah, kebetulan yang saya bacakan ini tadi jenis paragraf di bidang farmasi ya, obat-obatan, obat flu gitu ya. Nah, itu untuk eksposisi. Depan, P, persuasi. Jadi persuasi ini mengajak atau mempengaruhi lah. Kalau kalian membuat project ya, maka perbanyak jenis ini, persuasi. Jadi mempengaruhi, mengajak. Ini sangat halus ya. Saya bacakan contohnya untuk persuasi. Persuasi. Sebentar, saya carikan contoh dulu. WAP atau Wireless Application Protocol adalah aplikasi yang mewujudkan impian mengakses dunia informasi dan layanan terkini langsung dari layar ponsel Anda, layaknya akses internet. Dengan Ericsson R320S, salah satu ponsel pertama yang dilengkapi WAP, semua dapat dilakukan dari telapak tangan Anda. Dengan dilengkapi fitur-fitur inovatif, dapat dikatakan ponsel tipis yang memiliki berat 95 gram ini adalah sebuah kantor di dalam kantong Anda. Nah, ketika membaca itu, orang itu, wah kok menarik ya HP-nya. Wah kayaknya perlu beli ini lah. Ini persuasif. Jadi orang ini diajak tertarik dengan sesuatu. Nggak artinya membeli lah. Project Anda harus banyak jenis paragraf ini, persuasif. Oke, selanjutnya depan, A, untuk argumentasi. Argumentasi ini lebih banyak ke artikel atau esai ketika di kolom-kolom surat kabar. Nah, ini mengapa? Karena sifat argumen, jadi pendapat. Jadi, saya contohkan aja langsung ya untuk jenis argumentasi. Kedisiplinan lalu lintas masyarakat di Jakarta cenderung menurun. Hal itu terbukti pada bertambahnya jumlah pelanggarannya yang tercatat di kepolisian. Selain itu, jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan pun juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang kedisiplinan berlalu lintas perlu ditingkatkan. Nah, ini ada sebuah argumen ya tentang lalu lintas. Jadi orang tersebut di dalam tulisannya itu berbicara tentang lalu lintas yang ada di Jakarta. Kenapa pelanggarannya terus bertambah kayak seperti itu. Nah, ini A untuk argumentasi ya, depan. Terakhir N, narasi. Narasi ini pasti muncul di dalam cerpen atau novel ya. Esai juga bisa menggunakan pola ini, tetapi tidak menyeluruh gagasan pokoknya. Yang gagasan pokoknya menyeluruh hanya pada cerita. Saya bacakan contoh nukilan cerita.
Sore itu kami pergi ke rumah Puspa. Sopirku suruh memarkir mobil. Kemudian kami memasuki gang kecil. Beberapa waktu kemudian kami sampai di sebuah rumah yang sederhana seperti rumah-rumah di sekitarnya. Pintu rumah yang sederhana itu terbuka pelan. Seorang gadis berlari dan memelukku. Gadis itu tiba-tiba pingsan dan terpurai lemas dalam pelukanku. Jadi ini adalah pola cerita. Bagaimana setiap kalimatnya itu adalah ide pokok. Ya. Ketika dihilangkan satu, maka idenya hilang satu. Ya, ini bentuk narasi. Ya. Hanya ada di bentuk narasi. Di jenis yang lain tidak ada. Oke. Jenis yang terakhir ini berdasarkan pola pengembangannya. Jadi paragraf itu bisa diidentifikasi dari penulisan paragrafnya. Ini ada generalisasi jadi umum, ya, menyebar. Jadi khusus berarti ini pola yang digunakan deduktif. Jadi ada kalimat yang khusus, kalimat utama, kemudian selanjutnya dikembangkan dengan kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas. Nah, selanjutnya dengan spesialisasi. Spesialisasi ini berarti semakin lama semakin mengerucut. Jadi kalimat pertama umum. Jadi ini kalimat penjelas tentunya ya. Nah, kalimat pokoknya itu ada di akhir atau ini digunakan di dalam penulisan paragraf induktif yang kalimat utamanya ada di akhir. Jadi semacam itu. Kemudian selanjutnya adalah pola analogi. Analogi ini perbandingan ya. Jadi misalnya Anda menulis sebuah tulisan dengan membandingkan sebuah produk A dengan produk B, di mana produk A dan produk B ini sama cara kerjanya. Nah, seperti itu. Saya logikan yang lebih mudah jadi begini. Otak itu sama dengan pisau. Ketika otak tidak diajak untuk membaca, maka dia akan tumpul. Otak itu juga akan tumpul ketika kita tidak menggunakan untuk berdiskusi. Membaca sesuatu yang kritis itu bisa mempertajam dan mengasah otak kita. Sama halnya dengan pisau. Kita pakai terus dengan upaya agar kerja kita lebih cepat, itu sebenarnya akan memperlambat kerja kita. Ya. Pisau setelah dipakai harus sering-sering diasah agar ketajamannya tetap ada. Nah, jadi otak dengan pisau sama-sama membutuhkan asahan agar tetap tajam. Nah, pola tersebut ya yang saya bacakan tadi itu pola analogi. Jadi mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Itu analogi. Selanjutnya pola sebab akibat. Nah, pola sebab akibat ini sangat jelas ya. Misalnya berbicara soal banjir, penyebab banjir apa nanti. Jadi kalimat utama misalnya di Jakarta banjir. Nah, penyebabnya apa di kalimat penjelasnya. Kemudian proses. Nah, proses ini adalah sebuah paragraf yang menyatakan adanya proses di dalamnya. Nah, biasanya di sini digunakan untuk misalnya kawan-kawan di informatika cara menginstal laptop. Nah, paragrafnya pasti berisi proses-proses bagaimana caranya menghidupkan komputer, apa dan lain sebagainya, proses itu. Atau cara memasak seperti satu kawan kita yang dulu membuat tugas memasak gitu kan, memasak apa dulu saya lupa, Rizky Aprianto ya kayaknya. Nah itu adalah ketika ditulis dalam paragraf itu paragraf proses, jadi semacam itu. Nah jadi sekarang Anda bisa mencoba dan mempraktikkan menulis paragraf. Selanjutnya nanti Anda setelah menulis paragraf akan kita kembangkan di materi selanjutnya untuk membentuk sebuah tulisan. Tapi untuk materi saat ini cukup dulu, kita berbicara jenis-jenis paragraf tadi dan macam-macamnya, pola pengembangannya. Selanjutnya Anda bisa meng-cross check itu, memperdalam dengan literatur-literatur yang lainnya. Semoga video ini bisa membawa manfaat dan Anda bisa menyebarkan jika memang video ini membantu Anda mengetahui tentang paragraf. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.